إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد وقال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Hadirin hadirat sedang jemaah Jumat yang berbahagia, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam limpahan rahmat karunia-Nya. Siang yang berbahagia ini kembali Allah mempersuahkan kita dalam keadaan sehat walafiat. Masih kuat untuk melangkahkan kaki, hadir dengan jiwa dan batin kita ke masjid ini dalam rangka melaksanakan salat fardu Jumat. Dan mudah-mudahan tentunya seluruh amal ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beruraikan salam tercurahkan pada baginda alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Mudah-mudahan tentunya dengan senantiasa bersalawat kepada beliau, kita termasuk di antara bagian orang-orang yang mendapatkan syafaatnya. Hadirin sedang jemaah Jumat yang berbahagia, melalui khutbah singkat pada hari ini, khatib mengingatkan dirinya sendiri dan kita semua untuk senantiasa memperbaiki diri dengan bekal yang terbaik, menuju hidup yang sementara yang pada akhirnya kita akan diwafatkan. Karena di dalam Al-Quran Allah mengatakan kullu nafsin za'iqatil maut. Setiap yang bernapas itu pasti dia akan meninggal. Mati itu bukan akhir dari segalanya, tapi proses awal untuk mempertanggungjawabkan apa yang pernah kita lakukan di dunia ini. Maka sidang jemaah yang berbahagia, tidak ada bekal yang paling baik, yang paling indah yang akan menemani kita setelah kehidupan ini kecuali ketakwaan. Maka Allah berpesan di dalam Al-Quran, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah kalian, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Sidang jemaah yang berbahagia, satu di antara cara Allah memberikan kita kesempatan menjadi orang bertakwa ketika Allah mewajibkan bagi kita berpuasa. Sidang jemaah yang berbahagia, pada prinsipnya ketika ada sebuah perintah agama yang diwajibkan kepada kita, maka Al-Quran mengatakan manusia itu terbagi dari 3 bagian. Satu, ada kelompok yang zalimun. Yang kedua, ada kelompok muktasid. Yang ketiga adalah sabiquna bil khairah. Yang pertama itu kelompok yang senantiasa merasa terbebani dengan apapun yang Allah berikan kepada mereka. Datang bulan Ramadan, mereka merasa tersiksa bahwa ini adalah masa di mana lapar yang akan ditahankan lebih kurang 13 jam. Ketika disuruh mereka menzakat, maka mereka menganggap ini akan menguras hartanya. Dan bahkan ada yang lebih parah daripada itu. Kelompok ini kadang-kadang memberikan kesempatan kepada orang bermaksiat kepada Allah. Mereka yang biasanya tidak jualan nasi di siang hari, maka mereka akan melakukan kesempatan membuka kedai-kedai. Dan itu juga akan menjadi ladang maksiat bagi sebagian orang ketika orang mencari keluar dari siksa yang mereka rasakan. Yang kedua, muktasid. Kelompok yang mereka apabila datang perintah masuk Ramadan, mereka bergembira. Mereka menikmati hari-hari mereka. Mereka ikut berlapar dari terbitnya matahari sampai tenggelamnya matahari. Mereka pun ikut dengan sholat tarawih. Tapi di akhir Ramadan apa yang terjadi? Perilaku siap atau madrasah yang luar biasa tersebut tidak memberikan efek sama sekali. Maka di dalam hadis Nabi mengatakan, "Ragima ampun rajulun dakhala alaihi Ramadan summan salaqah." Orang yang paling merugi kata Nabi adalah orang yang dapat melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Kemudian Ramadan itu berlalu, sementara tidak satu dosa pun yang diampuni oleh Allah. Nah, yang ketiga, orang-orang sabiquna bil khairat. Mereka yang senantiasa menikmati setiap amal ibadah. Mereka nikmati, mereka memiliki target. Mereka akan melakukan secara maksimal apa yang diperintahkan Allah dan mereka akan sampai pada titik tujuan. Maka sidang jemaah yang berbahagia, sebagaimana yang kita ketahui, satu di antara perintah Allah yang akan segera kita lakukan adalah puasa Ramadan. Insya Allah beberapa hari Ramadan. Dalam hal ini pimpinan pusat Muhammadiyah telah menetapkan awal Ramadan itu akan jatuh pada hari Rabu yang akan datang. Tepatnya tanggal 18 Februari. Namun demikian tentunya ada sebagian kita yang akan menunggu sidang isbat yang akan diumumkan oleh pemerintah. Di dalam informasi yang kita dapatkan, Kementerian Agama akan memimpin sidang isbat pada hari Selasa. Apabila pada malam itu terlihat bulan,
maka kemungkinan insya Allah puasa itu akan seluruh sama pada tanggal 18. Tapi berdasarkan informasi dari Badan Riset Inovasi Nasional atau BRIN, mereka mengatakan wujudul hilal, nampaknya bulan itu akan sedikit. Apalagi setelah ditetapkan standarisasi bulan di seluruh negara-negara ASEAN, khususnya Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura, mesti atau minimal 3 derajat. Maka kalaupun nampak bulan ada wujudul hilal, tetapi yang dikatakan tingkatannya masih di bawah 3 derajat. Sidang jemaah yang berbahagia. Dan ini biasa dalam kehidupan kita. Bahwa di tempat kita bukan hari ini saja kalau terjadi perbedaan. Tapi hari ini kita juga mendengarkan apa yang disampaikan secara internasional. Arab Saudi melalui Time of Riyadh. Koran Arab Saudi yang berbahasa Inggris mengatakan Arab Saudi menetapkan awal Ramadan itu hari Kamis, yakni hari yang ke-19 berdasarkan informasi dari Departemen Riset dan Antariksa Universitas Khalid. Hal yang sama juga dilihat dari media televisi Al Arabiyah, televisinya resmi Arab Saudi yang bermarkas di Inggris. Mereka juga telah mengumumkan seperti Mesir bahwa mereka tidak akan menunggu melihatnya hilal, tapi mereka sudah menyampaikan bahwa Ramadan di tahun ini akan mereka awali dengan hari Kamis. Ini menunjukkan ada dinamika kehidupan kita selama ini. Yang selama ini kita hanya menunggu kapan lihat hilal. Tetapi semenjak adanya badan antariksa di universitas yang ada di Mekah dan juga beberapa Timur Tengah merubah pola pikir kita yang selama ini yang harus ditengok oleh mata. Tapi apapun perubahan itu, mesti kita nikmati sebuah konsekuensi keilmuan yang terus maju. Sidang jemaah yang berbahagia. Tetapi yang paling inti, apa yang harus kita lakukan agar Ramadan ini nantinya memberikan manfaat yang luar biasa? Pertama, agar sukses Ramadan, maka memperbanyak taubat kepada Allah. Sidang jemaah yang berbahagia, tidak satu pun di antara kita yang tidak memiliki kesalahan. Setiap saat, setiap waktu, bahkan per detik. Mungkin kalau Allah tidak sayang kepada kita, lebih banyak salah dari kebaikan baik kita. Maka Nabi mengatakan, kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'in at-tawabun. Setiap anak Adam itu memiliki kesalahan. Tapi sebaik-baik orang bersalah, kata Rasulullah, mereka bertaubat kepada Allah. Ini juga yang pernah diingatkan oleh Allah dalam hadis qudsi. Ketika Allah mengatakan, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Hai hamba-hambaku, kata Allah, sesungguhnya kalian senantiasa berbuat kesalahan di pagi dan malam hari, di siang dan malam hari. Wa ana aghfiru dzunuba jami'a. Tapi kata Allah, saya akan mengampuni dosa kalian. Maka sidang jemaah yang berbahagia, inilah sesungguhnya konsekuensi awal. Karena para ulama kita mengatakan dosa dengan hati laksana besi dengan karat. Ketika besi ada karatnya, kemudian dia biarkan, maka besinya akan termakan oleh karatnya. Maka sidang jemaah yang berbahagia, orang-orang tua kita dahulu mengatakan, rusak besi karena karat. Kalau besi sudah berkarat, apalagi terjadi korosi, maka bisa jadi besinya tidak ada. Maka agar besi itu awet, maka orang mengevoksinya, membuat cat anti karatnya, dan itu secara periodik atau secara massa mereka lakukan untuk menghindari kerugian yang lebih panjang atau penyakit yang lebih kronis. Demikian juga dengan kehidupan kita. Kalau hari ini kita membiarkan kesalahan demi kesalahan, kehilapan demi kehilapan yang menumpuk, maka numpuk walaupun dosa kecil, pada akhirnya dosa kecil itu bisa berubah menjadi dosa besar. Maka sedang jemaah yang berbahagia, bertaubatlah kepada Allah. Bukankah maaf, di dalam hadis Nabi pernah mengingatkan, kalaulah seorang anak Adam itu memiliki dosa, ina'us sama, dosa itu sampai ke langit, fastaghfartani, kata Allah, kemudian mereka bertaubat meminta ampun kepadaku, maka apa kata Allah? Saya akan ampuni dosa tersebut. Maka Nabi sedang jemaah yang berbahagia mengingatkan kita, ya ayuhan nas tubu ilallahi wastaghfiruh. Hai manusia, bertaubatlah kalian kepada Allah, kemudian beristighfarlah. Fa inni atubu fi yaumin mi'ata marrah.
Karena kata Nabi, sesungguhnya saya beristighfar kepada Allah lebih kurang 100 kali dalam satu hari. Yang kedua, sedang jemaah yang berbahagia, tentunya langkah yang harus kita capai untuk menuju kesuksesan berdoa. Doa, apa saja doa kita. Walau sering kita mendengarkan di tengah masyarakat, ada orang-orang yang memimpin doa kemudian mengatakan Allahumma barikna fi Rajab wa Sa'ban wa balikna Ramadan. Hadis itu dipermasalahkan sanadnya. Ada orang yang mengatakan dhaif, tapi ada data yang valid dari Fadail bin Iyad mengatakan, dulu orang-orang itu 6 bulan menjelang Ramadan mereka telah berdoa. Satu di antara doa mereka, mudah-mudahan Allah memberikan usia yang panjang sehingga mereka bersua dengan bulan Ramadan. Kedudukan doa sedang jamaah yang berbahagia sangat strategis. Tidak seluruh persoalan ini bisa kita hadapi. Beban pemikiran kita makin berat. Maka kalau demikian yang akan muncul adalah doa. Dan doa itu menjadi satu di antara solusi yang utama dalam hidup kita. Maka Nabi mengatakan, laisa say'un akramu indallahi minad du'a. Tidak ada yang lebih mulia di sisi Allah kecuali doa. Maka ada doa-doa yang kita rutinkan. Pertama, agar kita mampu beribadah yang baik. Di dalam doa selalu kita mengatakan, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah kami untuk senantiasa mengingatmu. Kita mengingat Allah dan Allah mengingatkan kita. Setiap orang yang mengingat Allah, hatinya akan menjadi tenang. Dan zikir yang paling tinggi ketika kita mendirikan sholat. Yang kedua, wasyukrika. Bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Tidak ada di antara kita yang kekurangan nikmat. Yang ada adalah kekurangan rasa syukur. Karena kita selalu mengatakan, prestasi hidup itu ditimbang, dinilai berdasarkan nikmat-nikmat duniawi yang kita dapatkan. Orang yang sukses apabila punya harta yang banyak, kedudukan yang tinggi adalah prestise duniawi, sementara yang kita lupakan adalah batin. Sekarang ini apa yang kurang? Yang hilang itu adalah ketenangan batin. Maka minta rasa syukur. Yang berikutnya, wa husni ibadatik. Mudah-mudahan Allah membimbing kita untuk beribadah yang elok. Sidang jamaah yang berbahagia, datangnya kita ke masjid ini bukan kehendak kita, tapi Allah sayang kepada kita. Berapa banyak orang yang hari ini di luar sana berkehendak untuk menikmati salat, tapi mereka tidak diberikan hidayah oleh Allah. Mereka lebih mau menghabiskan waktu di tempat yang percuma. Nah, ada juga doa yang diajarkan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, berikanlah kami dan kami bermohon kepadamu ilmu yang memberikan manfaat. Karena tanpa ilmu, ibadah tidak akan betul. Tanpa ilmu, hidup kita akan tersesat. Kemudian warizqan thayyiba. Kemudian wa amalan muttaqabbala. Rizki yang baik hanya akan didapatkan oleh orang yang berilmu. Dan dari rizki yang baiklah harta amal itu akan diterima. Mustahil kalau orang beribadah, dia bersedekah, tapi kalau mereka menikmati rizki-rizki yang tak elok, maka ini yang pernah diingatkan oleh Nabi. Ketika seseorang berdoa, diangkatnya tangannya, kemudian Nabi mengatakan, doanya tidak diterima. Sahabat bertanya, apa penyebabnya ya Rasulullah? Rasulullah katakan, kana mat'amahu haramun wa masrabahu haramun. Yang dia makan harta yang haram, yang dia minum air yang haram, pakaian yang dibawanya salat adalah pakaian yang haram. Mudah-mudahan sidang jemaah yang berbahagia, kita siap untuk menikmati Ramadan yang akan segera tiba. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.